Halo teman-teman Real Traders, balik lagi ke YouTube channel Traders Family di sesi Tanya TF. Pertanyaan pertama, ini sebenarnya pertanyaan yang banyak banget analis tanyain, Pak. Ya. Jadi Pak Yon Positif ini nanya, apakah sebagai analis kita boleh nih tentuin target? Oke. Misalkan setiap bulan saya ingin profit hanya 300 pips per bulannya. Dan ternyata itu bisa konsisten nih dengan target yang terendah. Oke. Menurut Bapak, apa efek jangka panjangnya jika saya hanya puas dengan target terkecil? Gimana tuh, Pak? Saya pengen tahu dulu nih, Pak. Bapak menentukan 300 pip ini berdasarkan apa? Ya, itu perlu diketahui. Perlu diketahui dulu. Apa karena ini target angkanya kayaknya saya bisa capai nih 300 pip per bulan. Ya. Sehingga ini menjaga level aman saya biar gampang naik level di aplikasi. Biar gampang, paling cepat nyampe ke level legend. Iya, 300 pip aja. 300 pip aja. Karena kalau nyampe 500 pip atau 800 pip, saya susah nih ngejarnya tiap bulan. Iya kan? Bapak nanti 300 dari mana? Gitu sih. Bisa juga, ya. Nah, dasarnya apa nih? Bapak ngitung-ngitung apa feeling? Kalau feeling nih bahaya nih angka 300 nih. Bahaya banget. Tidak ada dasarnya. Gitu kan. Nah, memang kita pernah bilang, Pak, carilah target yang realistis. Ya. Nah, realistisnya ini harus ada hitungannya, Pak. Karena kita sebagai trader atau Bapak sebagai analis di fase sekarang Bapak sebagai analis, ada dong momen di mana kita bisa profit besar, Betul. lebih dari 300 pip atau mungkin nyampe 1000 pips per bulan. Ya, betul. Bahkan ada yang malah bulan ini loss. Losing month lah, itu bisa juga. Bisa juga. Ya, kan? Karena kan ujung-ujungnya kayak gimana ya, pergerakan market kan setiap bulan ini nggak sama gitu Nggak loh. sama. Iya kan? Jadi pasti kan berubah-berubah terus. betul. Jadi apakah kita bisa mematok itu 300 pip tiap bulan? Ya nggak bisa sih. Ini kita baru bahas kalau profit loh. Iya. Kalau konsekutif loss terjadi di awal gimana? Oh, Di itu sih. minggu pertama atau bahkan 2 minggu pertama? Udah males sekali ngejarnya, Pak. Ya mau mulai langsung minus. Langsung minus. Kan kesana kayak, aduh nih saya mesti 300 pips nih Ya, sebulan nih. saya mesti recovery dulu. Mesti recovery dulu. Habis itu saya nyari profit 300 pip lagi. Nah. Nah ini apa yang akan dilakuin, Pak? Bapak Nyari-nyari akan sebetulnya. nyari-nyari momen. Nyari-nyari momen depan. Over analisa. Heeh. Semua pair dimasukin analisanya. Iya. Hanya karena Bapak mempunyai target, Pak. Saya harus 300 pip. Dan ini sebenarnya terendah lagi yang Bapak sebutkan. Belum tentu yang 300 itu sebenarnya realistis, Pak. Iya. Siapa tuh lebih dari 300 kan? Bisa jadi juga. Hanya Bapak mencari aman nih. Wah 300 pip gampang nih. 3 bulan kayaknya nih di level saya pasti bisa mencapainya. Nah, betul. Jadi sebenarnya kalau misalkan dari Bapak, misalkan dari data yang Bapak udah dapat, rata-rata profit tuh sebulan mungkin 500 pips misalkan. Atau bahkan bisa nyampe 800 pip deh. Mungkin bisa. Heeh. Masa kayak dibatasin 300 pips per bulan kan nggak mungkin. Ya masa di stop, Pak? Di stop kayak mentang-mentang, oh oke, 300 pips ini menurut saya ini adalah yang paling aman. Ya. Nggak bisa kayak gitu juga. Betul. Karena kan efek jangka panjang Bapak ini mau jadi trader. Dan ingat, Betul. trader itu harus memaksimalkan profit. Jadi Betul. jangan dibatasin potensi Bapak sebagai analis yang handal. Betul. Ditambah selama ada momentum, itu harus masuk juga dong. Ya betul. Jadi jangan sampai di aplikasinya Bapak 300 pip udah saya stop, tapi di relakunnya Bapak jalanin terus. Karena ngerasa kalau di aplikasi saya nggak bisa langsung withdraw, di relakun saya bisa langsung withdraw. Nah, iya. Jadinya dijalanin. Betul. Jadi sebenarnya Bapak kuncinya itu adalah menjalankan tradingan sesuai dengan metodenya. Betul. Sama seperti kita contohin kita ngejalanin bisnis restoran deh. Axel. Ya. Kita punya restoran nasi goreng. Kita mentargetkan dalam 1 bulan itu terjadi 100 piring laku Oke, gitu kita loh. laku 100 piring nasi target goreng nih, targetnya. Ternyata di minggu pertama atau 2 minggu pertama udah terjual nih 100 porsi nih. Masa kita stop, Pak, di minggu ketiga dan minggu keempatnya? Tutup libur. Kita nggak libur mungkin. dulu. Kan nggak mungkin kalau kayak gitu ya. Pasti kan tetap lanjut Tetap dong. lanjut, kita tetap dagang nasi gorengnya kan. Dagang nasi gorengnya. Bahkan kalau di hari itu nasi goreng kita habis, nasinya habis nih. Ya. Kita beli lagi loh nasinya. Atau kita masak lagi nasi putihnya. Iya kan? Jadi jangan sampai Bapak hanya mentargetkan 300, Bapak stop. Ada potensi untuk lebih, kenapa enggak, Pak? Ya betul. Selama ada momentumnya, kenapa enggak juga dikejar kan? Ya Gitu. itu benar juga. Dan lagi pula ketika di aplikasi Traders Family ada target 200 pips, ini tuh bukan kayak ngasal kita Bukan kasih gitu ngasal. loh. Sekarang di luar sana
kan banyak tipe trader Pak. Ada yang kayak swing trading lah, ada yang mungkin tradingannya Intraday. dengan gaya masing-masing, dengan performa masing-masing, dengan perolehan pips yang beda-beda juga. Ya. Makanya kita kasih 200 pips biar trader-trader di luar sana segala tipe itu bisa masuk ke aplikasi, bangun portofolio, bisa change your life. Semua orang itu bisa. Betul. Itu yang kita emang mau di aplikasi. Ya. Oke Pak, sudah menjawab. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari Bapak Ikan Hiu. Kenapa nggak ditambahin pada aplikasi stop loss-nya by persentase Pak? Bukannya dari pips, kan bisa aja nih akumulasi minus pada pips, tapi profit ini berdasarkan persentase. Oke. Stop loss 20%, Ya. dengan stop loss 100 pips, kalau pakai persen kan sama-sama bisa cuma loss 1% nih. Betul. Jadi iya. grafiknya yang di aplikasi itu nggak cuma pips, tapi ada juga grafik persentase. Dari pertanyaan ini saya udah mikir, ini kayaknya orang udah mikirin real account. Mikirin subscriber ini Iya, mah. mikirin subscriber atau real. Karena kan aplikasi nggak ada modal ya. Iya. Teman-teman juga pasti tahu di aplikasi Traders Family itu nggak ada modal. Jadi mau ngitung persennya berdasarkan apa Pak? Ya nggak ada patokan Nggak ada sih, patokannya. Orang nggak ada modal kok di aplikasi. Dan di aplikasi Traders Family ini tujuannya mencetak trader. Ya. Nah untuk bisa menjadi trader, Bapak harus bisa analisa dulu. Nah inilah fitur yang harus Bapak gunakan di aplikasi Traders Family. Bapak membiasakan menghitung profit dan loss Bapak berdasarkan pips. Nah, Kita tahu entry di harga berapa, kita tahu exit, stop loss dan take profitnya di harga berapa juga. dan dijadikan kebiasaan yang baik. Betul. Jangan dibalik, Bapak jangan langsung mentang-mentang, oh saya mau trading, apa-apa langsung ke real account. Di real account baru sambil analisa. Itu fatal dampaknya. Itu fatal. Jangan dibalik-balik nih fasenya. dibalik-balik Jadi fasenya. trader dulu, nanti deh sambil saya belajar jadi analisa. Iya. Gitu. Ujung-ujung Bapak kayak ya sorry ngomong kayak korban jadinya gitu loh. Misalkan Bapak buka account, oh Pak ini langsung ikutin signal saya. Oh itu mah banyak. Banyak banget. Banyak loh. banget. Orang Jangan baru sampai kenal kesana. trading, diajarin, belum diajarin fase analisanya, udah langsung suruh Udah deposit. langsung deposit dengan Buka iming-iming. akun, Profit bisa maksimal, konsisten, bla 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 lah itu. profit cepet. Profit cepet, gampang, instan ya apapun itu. Ujung-ujungnya Bapak bisa jadi korban dari oknum. Betul. Nah sekarang kita coba bandingin ya Pak. Ketika Bapak baru mengenal Forex dan Bapak langsung deposit ke real account, Ya. dibanding Bapak jadi analis dulu Pak di aplikasi TF. Kemudian setelah mencapai level elite, baru Bapak deposit. Nah itu sebenarnya saya ada klien kayak gitu Pak. Ah, Jadi sebelum dia mengenal Traders Family lah ya, ketika dia mau buka account itu tuh langsung diarahkan untuk trading. Biasa kan, langsung Oh, deposit, biasa langsung trading. itu. Nah ketika di TF dia beda nih. Ya kan, Pak, saya kasih saran ke beliau, coba pakai aplikasi Traders Family dulu. Jadi analis dulu ya. Jadi analis dulu. Oke. Dia bilang, ngapain Pak? Gunanya apa? Pasti nggak mau. Pasti nggak mau pertama-tama Mau cepet-cepet nyari duit Cepet-cepet soalnya. nyari duit. Tapi saya ngomong kayak gini, Pak, pakai aplikasi, Bapak coba bikin analisa yang lengkap. Yang maksud lengkap, trading plan-nya yang lengkap. Betul. Ya kan, ketika Bapak sudah menjadi kebiasaan yang benar-benar baik, baru Bapak masuk ke real account. Betul. Kan kita mau melatih, melatih menjadi analisa dulu Jadi kan. analis dulu. Nah sekarang dia tuh pakai sistemnya, oke dia analisa pakai aplikasi Traders Family, tinggal di copy signal masuk ke real account. Nah sistemnya begini sekarang dia pakai. Enak. Ini kan sekali kerja bisa con 2 Bisa kali cuma nih. 2 kali dong. Dan lebihnya dari itu, sekarang dia kalau nggak pakai sistem seperti ini, dia nggak mau. Yalah, Rasanya kayak aneh ya. udah aneh. terbiasa. Udah terbiasa. Apalagi mungkin yang dulunya nggak pakai stop loss, sekarang udah pasti pakai stop loss. Karena udah menjadi kebiasaan. Kebiasaan. Dan pada akhirnya tradingnya tentu lebih tenang. Tenang banget Pak. Udah nggak Nyaman. ngeliatin handphone nih. Nggak Dikit-dikit ngelarin handphone. udah nggak. Udah nggak. Sekarang kan dia udah analisa udah lengkap. Ya. Ya kan, nasib dia tuh udah nggak ditentuin sama market. Kalau nggak Ya. pakai stop loss take profit kan nasibnya ya marketnya naik dia happy, kalau turun ya dia amburadul. Betul. Sekarang udah ada. Udah bagus lah ya. Udah bagus. Udah banyak contoh trader juga yang berubah gaya tradingnya, Ya. kebiasaan tradingnya dari aplikasi TF. Nah itu yang teman-teman bisa patut contoh biar bisa change your life ya nggak Pak? Betul. Sip. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari Pak Ever. Nah Pak, apakah benar kalau seandainya nih rata-rata suatu metode trading itu hanya memiliki win rate atau probabilitas sekitar 50-60% aja? Oke. Seperti katanya David Paul. Kurang tahu siapa itu, Bapak tahu? Nggak Nggak tahu. Dan apakah benar untuk mencapai profit 60% per tahun itu sangat sulit? Soalnya si Warren Buffett saja hanya mencapai 21%, Mbak. Oke, kalau soal probabilitas sebenarnya tergantung ya.
Karena kita gini, kalau kita trading itu jangan cuma ngebaca probabilitasnya aja nih. Ada probabilitas yang bisa di atas 60% bahkan 70%, tapi risk rewardnya lebih rendah. Ya. Mungkin 1:1 atau mungkin 1:0,8. Ya. Tapi bisa jadi memang ada metode yang rata-ratanya 50-60%, tapi dia punya risk reward lebih besar. Bisa 1:2 atau bahkan 1:3. Oke, kita lanjut. Apakah profitnya memang susah mencapai 60%? Ya, gimana ya kayak gitu ya? Ini Pak, Bapak kan melihat Warren Buffett itu hanya mencapai 21%. Tapi ada Bapak jangan ngeliat 21%-nya doang nih. Ada satu faktor yang Bapak ini miss nih. Iya kan? Modalnya, Pak. Modalnya berapa Pak? 21% dari modal Warren Buffett. Iya. Ini berapa miliar dolar? Karena Beda loh. modal kita semakin besar, tentu resiko yang kita pakai itu semakin kecil. Betul. Nah, karena resikonya semakin kecil, otomatis persentase profitnya tentu berbanding lurus dong. Ya, betul. Jadi Bapak jangan lihat cuman 21% doang itu kecil ya, nominalnya berapa? Nominalnya itu? berapa? Gede banget. Nah, sekarang saya coba tanya balik nih ke Bapak. Bapak trading menggunakan modal 10 juta, sama Bapak trading menggunakan modal 10M. Bapak sama-sama pakai 1% ya. Kalau 10M berarti resikonya 1% itu 100 juta. 100 juta. Kalau 10 juta resiko 1%-nya berarti 100.000. Sama-sama 1%, Pak. Tapi Bapak mau Pak dalam satu kali trade hilangnya 100 juta? Iya. Padahal dengan modal yang lebih besar, kita bisa mengatur resiko jauh lebih kecil loh. Mungkin kita bisa ngatur di 0,2%. 0,5. Ya mungkin maksimalnya di 0,5. Bisa juga. Gitu. Bisa Jadi juga. inilah kenapa bagi trader yang modalnya besar, resikonya memang jauh lebih kecil Pak, risk per trade-nya. Betul. Dan Betul. Bapak bandingin juga lah misalkan Bapak beli mobil. Bapak beli mobil yang harganya 200 juta. Sama beli mobil yang harganya 2 miliar. Ya kan? Saya berani jamin ya 100% confirm Bapak bakal lebih hati-hati ketika membawa mobil yang 2 miliar. Betul. Iya kan? Mana yang Bapak lebih takutin nih? Takutin nih. 2 miliar sekali kegores berapa nih? Kalau lecet saya lebih sayang 2M sih. Nah. Kalau penyok saya juga lebih sayang nih 2M ini nggak boleh penyok nih. Intinya semakin besar modal, semakin besar mungkin sebuah perusahaan, dia akan mengambil resiko tuh seminim mungkin. Kita kecilin resikonya. Kecilin resikonya. Udah terjawab. Nah, nih bagi teman-teman yang masih punya pertanyaan, tinggal komen #tanya-TF di bawah. Kita akan ambil pertanyaannya, kita akan bahas di video berikutnya. It's now or never. Change your life. Bye.